Ya, hari ini tanggal 17 teman-teman. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, ada emiten baru IPO ya. Baru IPO tanggal 8. Nama emitennya NEST Esta Indonesia ya. Ini kategorinya makanan dan minuman, bidang usahanya itu pembudidayaan walet dan pembibitan ya. Terus jualan sarang burung walet ya. Jadi ini burung walet yang dimodifikasi ya. Itu dibudidayakan kan. Mungkin kualitasnya bagus ya. Dan dia butuh modal untuk mungkin untuk menambah produksi ini ya. Sarang burung waletnya. Ada belum, kalau di sini nggak lengkap ya. Cuman udah saya rangkum sama di di sini udah saya rangkum ya. Nanti deh saya ini pengendalinya kalau berdasarkan RTI itu di sini ya, Presiden Direktur ada pengendalinya ya, Anton Siswanto. Dia mengendalikan hampir 79% sahamnya ya. Ini saham yang beredarnya 20% yang di masyarakat. Ada Joko Hartono itu dia punya 0,7% ya. Kalau biasanya kalau saham perorangan gini ya dimiliki oleh perusahaan suka agak lumayan lah gitu ya. Pengendalinya biasanya dia bisa mengendalikan lah ya, mau naik mau atas juga terserah mereka ya. Terus kita langsung ke statistik aja ya teman-teman. Nah, ini kuartal ini masih manipulatif ya, ini masih manipulatif untuk net income-nya. Nanti mungkin udah full 1 tahun baru ya. Untuk PER-nya 43 kali, PBB-nya 5 kali ya. Ya namanya juga saham baru IPO ya. Ya mungkin ini biarin aja lah, ini terserah mereka gitu kan. Yang pasti teman-teman kalau saham IPO itu ya sesungguhnya bukan dari fundamentalnya. Biasanya mereka kalau aliran fundamentalis ya dari jenis usahanya, terus dari ketokohan ada enggaknya. Nah kalau dari saya sebenarnya menurut saya ya, pendapat saya bahwa setiap saham IPO itu adalah masih dalam kekuasaan market maker, terutama underwriter-nya ya. Ini udah saya rangkum ya, pengembangan tanggal 8 listingnya, jenisnya konsumer non cyclical, food and beverage, bibit budidaya walet, nominalnya 50, harga IPO-nya 200, IPO-nya 154 miliar, masyarakatnya 8 juta lot ya. Underwriter-nya si HD. Nah teman-teman kalau udah masalah IPO ya biasanya kalian lihat aja ya si underwriter si HD ini bagaimana kronologisnya ya. Kalau ya saya lihat dari sini teman-teman ya, bid dan offernya ya ini masih bagus lah, kalau ini masih rata ya. Kita lihat kenaikannya udah berapa dari semenjak ini aja baru 13% ya. Harga IPO-nya 200. Masih di bawah 200 ya. Jadi belum saya kasih garis ya, di bawah banget soalnya 200 nih. Tuh, di bawah banget ya. Ini di bawah banget. Artinya kalau di bawah ya belum saya kasih garis ya. Jadi ini masih dijual di harga tingginya ya. Sebentar ya. Kita akan lihat ke broker summary teman-teman. Broker summary per tanggal 16 dulu ya. Jadi banyak yang ngambil nih, ada teman kita ya, XL, XC, ada si MG, ada si PD, ada si GR, ada si BK, ada si CC ya. Untuk all-nya kita lihat domestiknya. Domestiknya XL, XC, MG, PD, GR, BK, CC, CP, TP, ZP ya. Untuk tanggal 16-nya kita lihat foreign-nya ada siapa? Foreign-nya ada HD ya. Berarti ini si HD nyaru jadi foreign juga ya. Ini jangan-jangan nantinya seperti si YJ ya. Jadi si YJ yang YJ lokal jualan, YJ foreign-nya dia, YJ KW foreign-nya dia yang ngebeli gitu, yang nampung ya. Di sini juga HD masih ada pungutan, artinya ini masih belum mau diapa-apain nih ya. Ini masih rentan fluktuatif dulu, apakah mau dijeblosin ke bawah atau ke atas ya. Nah disinilah teman-teman
yang istilahnya spekulasi seperti ini. Jadi teman-teman kalau beli saham IPO udah spekulasi aja. Kalau beli kemarin 200 gitu ya, kalau dari 200 kan hampir berapa persen tuh naiknya ya ke harga nih, dari sini aja udah lumayan kan, hampir berapa persen tuh kalau dari 200 ya, lumayan lah pokoknya ya. Kita lihat coba dari 200 ya lumayan kan, udah 45 persenan kan teman-teman. Kalau emang kalian ngambil dari bawah ya udah 45 persenan kan. Ya kalau istilahnya kalau saham IPOMA ya kalau udah untung ya jual aja gitu ya, karena emang banyak spekulasinya. Kita lihat di sini teman-teman dari frekuensi analyzer dia cenderung smart money masuk ya. Terus si Foreign juga udah masuk, belum keluar terlalu banyak. Si bandar lokal juga masih keluar nggak terlalu banyak ya. Kita lihat dari tanggal 8 Agustus. Kita lihat domestik ada CP, AZ, SQ, YP, AP cenderung XL sedikit ya, nggak ada malahan ya, nggak ketutup lah gitu XL. Jadi di sini yang banyak itu si CP, AZ, SQ, YP, AP, CCLG, EBKIP. Sini CP yang lumayan ya, CP. Tuh si CP malahan main di sini ya, bukannya mainin saham isi ya, malahan main di sini ya dia. Malah ngador ke tempat orang. Nah, untuk foreign-nya ternyata tipenya sama seperti YJ ya. Jadi si HD foreign nampung jualan dari si YP domestik, si HD domestik ya. Yang jualan AO, YN, MG ya, yang udah jualan. Kita lihat untuk all-nya. Ini baru keluar 700 dari 8.700, aslinya masih banyak. Bisa jadi ini si emiten emang mau nge-up gitu ya, bisa jadi seperti itu. Ditandain dengan apa? Ini si candle merahnya udah sering nongol ya. Jadi dia open gap atas dikebawahin gitu kan. Ini juga sama, open gap ke atas ke bawahin. Andaikan dia ke atas tuh sampai terlihat MA10 sama MA20-nya aja gitu, kalau masih di atas MA20 sama MA10-nya si candlenya, artinya ini mau ke atasin. Cuman biasanya kalau yang ini kan belum stabil nih ya, baru berapa hari doang nih. Nanti kalau dia naiknya pelan-pelan, nah itu lebih bagus ya. Cuman kalau naiknya gerasa gerusu gitu ya, ya kemungkinan diturunin juga gerasa gerusu gitu kan. Atau dia pakai cekek injek ya, terus dia ke bawahin, bisa jadi seperti itu. Yang pasti ini si foreign sama si domestik, bandar domestik ya, bandar lokal masih akumulasi. Ini udah si si smart money juga udah bagus gitu ya, ada pengambilan lagi. Sejak kemarin dia ngambil terus ngebuang dengan harga tinggi, sekarang dia ngambil lagi gitu smart money, artinya dia si emiten ini punya lawan si smart money gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa melewati 294 ya di harga ininya nih, di harga si candle merahnya ya, mudah-mudahan sih ya. Kalaupun dia tidak melewati ini dalam waktu dekat, ternyata dia ke bawahin lagi, biarin aja ke bawahin gitu. Kita pengen lihat, mungkin nanti kita masuk ke bahan penelitian lagi gitu kan. Ya teman-teman juga nanti kira perkembangan dari CHD bagaimana ya. Ini juga lotnya kecil kok. Terus pengendaliannya perorangan, kalau pengendalian perorangan biasanya agak lumayan di up ya, karena pengendali perorangan lebih mudah untuk mengendalikan sebuah emiten daripada pengendalinya institusi ya. Jadi kalau kalian mau spekulasi, sebenarnya kalau di saham IPO saya bilang spekulasi aja, dari fundamental nggak bisa diketahui, hanya bisa dari bandar lokal sama foreign aja diketahui sama smart money. Udah main di situ aja spekulasi. Oh ini si bandar lokal ini belum keluar semuanya gitu kan, baru masuk gitu, keluar sedikit, kemarin masuk agak banyak, keluar sedikit nahan, walaupun di sini ada pembuangan ternyata dia nahan. Terus dari foreign juga sama, istilah nahan gitu ya, dengan masuk tinggi cuman dia nahan gitu kan, artinya masih banyak barang gitu kan mereka itu. Apakah mereka mau jualan di atas, walaupun dia jualan di bawah kan dia mah udah punya barang dari bawah gitu kan, dari harga 200 contohnya ya, mereka itu ya udah istilahnya
si average-nya mungkin udah di bawah harga-harga ini gitu kan kalau bandar itu ya. Yang penting si AO sama ya si IN MG udah jualan aja gitu. XL juga udah pada pandai sekarang pada jualan, langsung jual. Cuman kalau lihat dari hariannya ya per hari ini ya teman-teman kita pada ngambil lagi gitu kan. Ya, teman kita pada ngambil lagi dan dia menjadi top 3 isi broker, dua top broker yang ngambil lumayan gitu kan. Ngambilnya cuma nggak banyak, cuman secara global emang udah pada keluar gitu. Cuma baru hari ini dia ngambil lagi. MG juga udah ngambil, si WK juga udah ngambil, CP juga udah ngambil. Selama ini kan CP yang ngambil banyak ya. Terus si HD juga sebagai underwriter mungkin ngambil lagi gitu kan. Di sini juga si Foren juga si HD ngambil lagi. Mudah-mudahan sih ini ditahan karena pengendalinya perorangan ya. Mungkin kedepannya akan lebih baik lagi untuk yang masih dikuasai sama bandar, karena sebelum dia ada kejatuhan ya ini masih dikuasai sama bandar gitulah. Kejatuhan maksud saya udah nanti diangkat yang tertinggi, contohnya ini mau diangkat ke tingkat yang lebih tinggi gitu ya, hampir 100% contohnya. Nah kejatuhannya dari 100% itu yang nanti diserahkan kepada mekanisme pasar. Andaikan dia dijeblosin dulu seperti saham Ineos, Labs gitu ya, atau saham yang lainnya yang asli gitu dikebawahin, karena dengan melihat kondisi si Forennya terus ngambil, kemungkinan ini bisa di up lagi ya kalau dia kebawahin. Karena saya bilang satu catatan itu pengendalinya perorangan. Coba deh kalian liatin kalau saham-saham IPO yang pengendalinya perorangan itu biasa suka lebih baik ya. Lebih baiknya bisa di up-nya agak lumayan tinggi lah gitu ya. Kalau di up itu dia sebagai pengendali kan gampang untuk mengendalikan sebuah emiten ya, dibanding dengan pengendalinya perusahaan. Mungkin segitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kedepannya akan kita terus update ya bagaimana perkembangan sebuah emiten, terutama saham IPO ya. Oke, sudah ya, teman-teman segitu aja ya. Ciao ya.